Jujur saja, saya sedikit agak pesimis saat timnas Indonesia harus menghadapi Guinea di babak playoff menuju Olimpiade Paris. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua, saya yakini mungkin ada beberapa oknum-oknum yang mengakukan fans Garuda gitu kan. Kalau seandainya menyampaikan fakta itu, maka dia tidak setuju karena yang diinginkan itu kita membagus-baguskan timnas Indonesia saja. Bisa dilihat trade record saya, teman-teman, saya tidak ada sedikit pun menjelek-jelekan timnas seperti apa yang mungkin disampaikan oleh Bung Toel. Walaupun ya kita juga harus menghargai pendapat Bung Toel. Cuman mungkin kalau bagi saya pribadi, Bung Toel semakin kesini pendapatnya agak sedikit absurd gitu kan, seperti agak dipaksakan gitu. Nah, saya itu nggak seperti itu. Kalau teman-teman nonton video saya secara utuh, makanya itu diperlukan banget tuh nonton secara utuh sampai akhir biar tidak salah paham. Nah, Guinea ini, teman-teman, kita harus akui sangat memiliki kualitas. Walaupun Guinea mendapatkan juara keempat sama seperti kita gitu kan, seperti Indonesia di Piala Asia, sementara Guinea di Piala Afrika, tapi sekarang sebenarnya Guinea itu sedang ada pada fase sepak bolanya yang sedang meningkat, sama lah kayak Indonesia juga yang sedang meningkat gitu. Bahkan jika saya nggak salah, hanya ada 3 pemain yang bermain di liga lokal, sementara sisanya bermain abroad di luar negeri. Bahkan ada yang bermain di Olympique Lyon kalau saya nggak salah kan, ada juga di tim-tim besar lainnya. Bahkan yang terdekat ini, kalau Guinea ini memanggil salah satu pemain andalannya yang memang masih sangat muda yang bermain sekarang di Leipzig. Bahkan dia adalah alumni dari Barcelona, pernah bermain dengan Lionel Messi yang saya lupa lagi namanya siapa, Ikabo siapa gitu kalau saya nggak salah ya. Ini tandanya kalau Guinea ini benar-benar serius dan mereka memiliki kualitas yang memang kita harus akui kalau pemain-pemain pesepak bola asal Afrika itu memiliki ciri khas fisik-fisik yang kuat gitu kan. Dan ditaksir kalau Guinea ini memiliki fisik 3 kali lipat lebih baik dibandingkan Irak. Ini kan luar biasa banget dari sisi permainan. Bahkan Guinea juga memanggil pelatih timnas seniornya untuk menahkodai timnas U23-nya menghadapi Indonesia di playoff untuk Olimpiade ini. Ini menandakan kalau Guinea benar-benar luar biasa habis-habisan pengen bisa lolos ke Olimpiade Paris. Nah, bukan tanpa alasan saya mengucapkan kalau saya sedikit agak pesimis. Karena jika dilihat dari hitam di atas kertas, dilihat dari statistik, Guinea ini sangat jauh dengan kita. Dari segi ranking FIFA, kalau saya nggak salah Guinea di 70 lebih, 76 gitu kalau saya nggak salah ya. Dan bukan hanya rankingnya aja gitu yang bagus, tapi memang permainannya pun bagus. Bisa dilihat juga dari begitu banyak pemain-pemain Guinea yang bermain di luar negeri. Yang ini menandakan kalau Guinea ini sangat-sangat memiliki kualitas. Bahkan mereka gagal masuk ke semifinal, ke final atau perebutan juara 3 gitu ya. Saya lupa lagi hanya dari adu penalti gitu kan lawan Mesir ya kalau saya nggak salah, atau lawan Pantai Gading itu, saya lupa lagi tuh karena saya udah baca informasinya udah agak lama gitu. Nah, tapi intinya bukan berarti timnas Indonesia tidak ada kesempatan untuk bisa lolos ke Olimpiade. Saya sebenarnya udah bahas ini di beberapa konten tentang membahas Indonesia. Jangan sampai kita lolos ke Olimpiade harus melewati babak playoff gitu. Bukan lolos ya, kalau lolos ya alhamdulillah gitu. Maksudnya proses masuk ke Olimpiade itu sampai masuk ke babak playoff. Karena kan jauh-jauh hari memang kita udah ditunggu sama Guinea. Yang kita memang tahu bagaimana kualitas Guinea itu sendiri. Seharusnya kita bisa lolos lewat masuk final, atau mungkin yang paling relevan sih jika dilihat dari permainan timnas Indonesia kemarin, ya dari jalur juara ketiga. Karena saat melawan Uzbekistan, sekali lagi dengan saya mengesampingkan dulu soal wasit, permainan kita kalah. Karena memang Uzbekistan sangat-sangat bagus sekali mainnya gitu kan. Sehingga paling ideal menurut saya bisa lolos saat lawan Irak. Kenapa? Karena Irak ini bisa dibilang setara, bahkan mungkin di bawah timnas Indonesia. Ada di beberapa momen Irak ini sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus amat. Bahkan saat mengalahkan Indonesia pun permainan Irak itu nggak bagus-bagus amat. Melawan timnas Indonesia yang sedang underperform seperti itu pun Irak begitu kesulitan. Apalagi kalau seandainya kita bermain bagus seperti permainan-permainan sebelumnya. Saat melawan Australia, saat melawan Yordania, saat melawan Uzbekistan dan juga Korea. Walaupun memang kita kalah tipis
dari Uzbekistan dan menang tipis, bahkan adu penalti melawan Korea, tapi penampilan kita itu bagus sekali. Kita harus akui itu. Bahkan saya sangat-sangat optimistis kita bisa menang melawan Irak. Tapi sayangnya pas hari H pertandingan ternyata timnas Indonesia pun bermain tidak cukup baik sehingga Irak bisa mengalahkan timnas Indonesia. Nah, sekali lagi itu hal yang sudah memang berlalu lah ya. Sekarang kita harus fokus ke babak playoff menghadapi Guinea ini. Dan juga kabarnya bahwa babak ini tidak akan ditayangkan awalnya. Tapi sekarang juga katanya ada rumor kalau akan ditayangkan oleh RCTI. Dan ini saya yakin hasil dari lobby-lobby PSSI, khususnya Pak Erick Thohir, agar bisa ditayangkan ya, di mana pertandingan timnas Indonesia. Tapi saya berharap sih kita jangan terlalu berekspektasi tinggi. Yang pertama, kita sudah terlalu ekspektasi ke timnas Indonesia di Piala Asia, yang sebenarnya kita tuh tidak berekspektasi kepada timnas awalnya. Siapa coba yang nyangka timnas bisa nyampe ke semifinal dengan skuad yang ini? Awalnya juga enggak, saya yakin semua kalau teman-teman mau jujur, bukan bermaksud untuk menghujat atau apapun, semuanya, hampir semua, walaupun enggak semua ya, hampir semua mengatakan enggak percaya sama timnas sekarang karena begitu banyak atau didominasi oleh pemain-pemain yang bermain di liga lokal kita. Tapi intinya, Sinteyong mengatakan statement yang cukup kontroversial, saya akan membawa tim ini ke 4 besar. Dan ternyata benar ke 4 besar. Nah, disitulah ekspektasi kita justru melebihi dari target ekspektasi. Yang awalnya ekspektasi kita, ya bisa lolos grup aja udah syukurlah timnas Indonesia, atau enggak jadi bulan-bulanan di grup aja udah syukurlah. Tiba-tiba masuk ke 8 besar, ekspektasinya nambah. Jadi 8 misalkan ya. Masuk ke semifinal, nambah jadi 9. Tiba-tiba pengen 10 dan gagal, ya akhirnya seperti ini. Karena udah azan, teman-teman, ini adzan asar, saya tag-nya. Kita berhenti dulu, mungkin sampai sini dulu ya soal pembahasan kita tentang timnas Indonesia melawan Guinea. Intinya kesempatan masih ada bagi timnas Indonesia, tapi itu sangat tipis jika kita lihat, sekali lagi ya, kita harus cerdas. Jika kita lihat dari statistik Guinea yang sangat luar biasa, mungkin ini menjadi lawan terberat timnas Indonesia dibandingkan Australia, Yordania, Uzbekistan, dan Korea Selatan. Tapi mudah-mudahan aja ada keajaiban dan para pemain bisa melupakan kekalahan melawan Uzbekistan dan juga Irak. Dan kita jangan menghujat, harus dukung. Assalamualaikum.